sendiri seperti apa begitu Bapak? Mungkin komunikasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini? Ya, ini kan berawal dari protes-protes yang dilakukan oleh para mahasiswa, juga para mahasiswa ya dari yang diwakili oleh BEM seluruh Indonesia dari beberapa perguruan tinggi. Mereka datang ke Komisi 10 dan menyampaikan didapat dengar pendapat umum dengan Komisi 10, dan kemudian kami menyampaikan ini ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, pada rapat kerja dengan Menteri. Dan di dalam rapat tersebut rekomendasi yang kami sampaikan, karena dari dengar pendapat dan juga dari berbagai masukan, kami coba mengidentifikasi apa sih sebenarnya persoalan yang menyebabkan terjadinya kenaikan UKT yang sifatnya ya secara serentak di berbagai kampus, dan juga ya ini terjadi pada tahun 2024 ini gitu. Dan di situ salah satu poin yang kita ya, perhatikan di situ adalah karena Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu memberikan ruang memang secara secara norma itu ada ruang bagi para kampus, dalam hal ini perguruan tinggi PTNBH, PTNBLU, untuk menaikkan UKT tersebut gitu. Dan bahkan di beberapa kampus kenaikan itu menjadi sangat drastis karena batasan-batasan soal kenaikan itu pun tidak jelas. Salah satu poin di dalam Permendikbud tersebut ya misalnya mahasiswa setelah diterima dulu baru kemudian mereka diajak bicara tentang UKT, batasan UKT. Memang ini berbeda di setiap kampus berbeda, bahkan setiap prodi, program studi di setiap kampus pun berbeda, karena ini adalah otonomi dari kampus gitu. Karena otonomi dari kampus itu sehingga ada kecenderungan tafsir tersebut ya terjadi secara dalam tanda petik semena-mena dilakukan oleh kampus-kampus, bahkan oleh prodi-prodi di setiap kampus. Nah ini yang terjadi, dan kemudian kami merekomendasikan supaya ditinjau kembali, dicabut itu Permendikbudnya. Oleh karena itu, setelah kemarin Pak Menteri menyampaikan bahwa ya membatalkan untuk kenaikan UKT tahun ini, ya kami juga di dalam beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan bahwa cabut dulu deh itu Permendikbudnya, kemudian ditata kembali gitu. Ya. Dan sebenarnya di situ tapi kita tahu juga bahwa kampus-kampus ini kan membutuhkan pembiayaan, dan itu adalah hal yang wajar. Tidak ada pendidikan yang gratis. Pendidikan itu pasti perlu biaya. Pendidikan yang berkualitas butuh pembiayaan yang tentu lebih besar lagi gitu. Dan itu kita tidak bisa hindari. Cuma nah disitulah ruang sebenarnya bagi kampus-kampus ini kalau mau menjadi PTNBH atau PTNBLU, tentu dengan persyaratan-persyaratannya. Persyaratan itu adalah bagaimana dia mengelola, otonomi itu diberikan untuk mengelola secara akademis, juga mengelola manajemen kampus termasuk keuangannya, tapi pembiayaan jangan dibebankan kepada mahasiswa. Pembiayaan itu bisa diperoleh di pasal 88 dan 89 di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu, diberikan ruang dan kesempatan kerja melalui kerjasama dengan pihak luar dan melalui penelitian, kerjasama penelitian, potensi yang dimiliki oleh kampus itu termasuk badan usaha dari kampus. Nah itu yang digali semaksimal mungkin untuk memperoleh tambahan biaya untuk kepentingan pendidikan di PTNBH tersebut, karena itulah persyaratan untuk menjadi PTNBH itu yang dimaksimalkan, tapi jangan membebankan pembiayaan itu pada mahasiswa. Itu poinnya. Baik, saya setuju sekali dengan apa yang Anda sampaikan Pak Andreas. Begitu seperti apa tentunya dari kampus juga harus lebih bisa memutar otak ya istilahnya untuk mencari tadi sumber-sumber pendanaan, pembiayaan, karena sekali lagi memang untuk operasional pendidikan ini juga tidak murah, apalagi untuk dengan suatu kualitas yang ditentukan ataupun juga sudah diekspektasikan begitu. Nah, ketika kita melihat tadi ya sebetulnya juga sempat disampaikan juga oleh Pak Ardianto bahwa memang sudah ada
langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kampus untuk meningkatkan sumber pendanaan non-UKT ataupun juga sumber pendanaan yang tidak berasal dari mahasiswa. Tapi mungkin bisa digambarkan dari UNER Surabaya sendiri seperti apa, Pak Arianto? Iya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Andreas. Terima kasih. Begini, jadi kalau di Universitas Airlangga, kami tentunya memiliki kami antara lain kami punya juga PT Dharma Putra Airlangga. Kami juga punya rumah sakit pendidikan, kami punya rumah sakit gigi mulut. Kami juga punya revenue generating unit seperti contohnya Airlangga Assessment Center. Kami punya berbagai revenue generating unit. Memang kebutuhan PTNBH dalam hal ini juga termasuk untuk pencapaian world class university memang membutuhkan biaya besar. Tetapi salah satu langkah-langkah kami memang akan menurunkan proporsi UKT, meningkatkan proporsi pendapatan non-UKT. Jadi entrepreneur university memang menjadi sebuah hal yang penting dalam hal ini. Oleh karena itu tapi tadi saya katakan komunikasi dengan mahasiswa itu sejatinya kami lakukan tidak hanya dalam konteks hubungan kami dengan pihak BEM, tetapi secara langsung mahasiswa seluruhnya individual itu dengan Cyber Campus itu mereka bisa mengajukan. Kalau ada kesulitan keuangan, mereka setiap semester kami buka kesempatan untuk mengajukan via online. Dan tidak perlu tatap muka. Ini artinya kami memberikan ruang kepada mahasiswa. Jika ada kesulitan, mereka bisa langsung mengajukan. Dari sinilah muncul database. Database yang bisa kami melihat. Ini potensi kelihatannya masih membutuhkan. Kami putuskan tetap dulu, nggak usah dinaikkan. Nah, misalkan seperti itu. Oleh karena itu, setiap saat pengukuran itu menjadi faktor yang sangat penting. Karena tanpa pengukuran yang tepat, keputusan juga akan bisa berisiko. Oleh karena itu di UNER kami memberikan satu sistem yang kita sebut SPMS, kemudian kami juga punya sistem-sistem Cyber Campus. Itu sejatinya dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kemampuan kami untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami melihat ini suatu tantangan buat PTNBH. Bagaimana PTNBH itu setelah diberi keleluasaan juga kami mohon juga diberi keleluasan juga dalam konteks-konteks yang lain, misalkan aspek perpajakan diperhatikan, aspek-aspek yang lain agar kami juga lebih mampu tidak ribet dengan urusan-urusan yang sebenarnya kami ingin lebih cepat untuk berkembang ke depan, karena tantangan kita, pesaing-pesaing kita itu sudah lari kencang loh. Kalau kita lari sekalipun, kita tuh jangan di tempat, karena pesaing kita juga lari, sehingga kita harus lari lebih kencang. Lah itu kalau terus terang kalau dari sisi pendanaan memang kami di perguruan tinggi harus memutar otak betul sekali tadi, harus profesional, anggaran harus efektif. Oleh karena itu anggaran betul-betul harus merupakan turunan dari apa yang menjadi visi-visi, strategi, program kerja, dan bahkan anggaran itu harus betul-betul tidak hanya sekedar alat untuk menjustifikasi pengeluaran, tapi betul-betul alat untuk pencapaian target. Jika kita melihat berkaitan dengan hal ini, Pak Ardianto, poin apa yang menurut Anda bisa terus disampaikan begitu kepada DPR khususnya begitu, karena ini juga berkaitan dengan regulasi, aturan yang bisa dibuat ke depannya, mungkin poin-poin penting yang perlu di-highlight dari pihak kampus dan perlu disampaikan lagi lebih lanjut begitu kepada para wakil rakyat ataupun juga dari DPR seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya hal-hal yang terbaik untuk pengembangan institusi, khususnya perguruan tinggi dalam rangka pencapaian perguruan tinggi yang berkualitas itu menjadi harapan kami. Jadi mohon dalam hal ini berkenan untuk regulasi ya akan diarahkan untuk mensupport baik itu dari aspek perpajakan, dari aspek juga kemudian regulasi-regulasi yang lain. Itu beberapa PTNBH memang berharap agar kerumitan-kerumitan itu bisa segera dihilangkan, dan alhamdulillah memang kami selalu berkomunikasi ya. Jadi kadang-kadang itu memang perlu komunikasi. Dalam hal ini seperti UNER sendiri kan dalam konteks-konteks perpajakan saat ini kami sistemik, tapi beberapa perubahan terakhir seperti TER itu kami juga harus berubah. Jadi seperti itu kadang-kadang memang kami perlu mencari alternatif terbaik agar sistem itu tetap support terhadap regulasi. Tetapi kadang-kadang dengan sistem kami yang sudah terbangun untuk mencapai perhitungan sampai individu, artinya kami mencapai individu. Kemudian dengan konsep-konsep baru seperti pajak sekarang ini kami harus merubah dan kami harus fleksibel. Oleh karena itu perguruan tinggi itu sebenarnya harus agile, dalam konteks bahasa Indonesianya itu lincah. Karena regulasi selalu berubah. Di satu sisi regulasi berubah karena membutuhkan untuk menghadapi tantangan ke depan. Saya kira
harapan kami kemudahan-kemudahan itulah yang tolong menjadi perhatian bagi Bapak-bapak juga di DPR untuk memikirkan bagaimana upaya yang terbaik, dan saya yakin pemerintah juga sudah memikirkan itu, tinggal kami bagaimana mensinkronisasi saja antara pemerintah, DPR, dan perguruan tinggi untuk bisa berkomunikasi yang lebih baik, dan saya kira semuanya punya tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.